luar biasa sekali. Ini apa kabar? Alhamdulillah baik. Dulu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Dari auranya ini Bu Nanda itu begitunya semangat sekali ya, karena besok akan mengajar dengan siswa kelas 7, benar nggih? Betul sekali Bu Lulu. Oke. Besok itu mata pelajaran apa Bu Nanda? Iya, mata pelajarnya itu pendidikan Pancasila atau disingkat PP ya Bu ya. Oh begitu. Oke, pelajaran PP ya kalau sekarang ya. Jadi untuk kegiatan besok itu rencananya tujuan pembelajarannya apa Bu Nanda? Ya, tujuan pembelajaran yang pertama itu peserta didik mampu mengidentifikasi norma-norma dalam kehidupan sehari-hari, itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu mengaplikasikan norma dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan masyarakat, lingkungan rumah, maupun lingkungan sekolah. Oh ya, terkait norma ya? Iya, terkait norma Bu. Wah, menarik sekali ini seperti pembahasannya. Iya. Kemudian untuk area yang hendak dicapai apa Bu? Ya, area yang hendak dicapai itu peserta didik diharapkan mampu untuk menjadi pribadi yang lebih baik, karena kita tahu zaman sekarang itu pasti ada beberapa siswa itu yang masih seenaknya sendiri dan belum mengerti apa sih norma itu, apa sih pentingnya norma itu. Jadi diharapkan nanti peserta didik mampu bertanggung jawab dalam menaati aturan, terus mengaplikasikan, mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu Bu. Benar-benar menarik nih sepertinya, saya tidak sabar. Kemudian untuk strateginya itu apa Bu nanti? Ya, untuk strategi itu seperti biasa ya Bu ya, itu kami akan menyusun modul ajar dulu, itu yang pertama. Terus yang kedua juga menyiapkan kegiatan yang menarik untuk siswa supaya siswa itu tidak bosen ya tentunya. Itu yang pertama, kami akan melakukan yang pertama adalah kegiatan awal, kegiatan inti dan penutup. Untuk kegiatan inti itu nanti ada ice breaking-nya, terus anak-anak mengerjakan tes diagnostik awal. Terus nanti untuk kegiatan intinya anak-anak nanti akan disiapkan materi khusus, dibaca bukunya terkait norma, itu yang pertama. Terus yang kedua nanti akan ada pemutaran video mengenai norma-norma, terus ada role play dari anak-anak. Iya, dari anak-anak itu. Terus nanti juga akan ada kuis atau kerja kelompok mengerjakan LKPD. Wah, sepertinya menarik ini ya. Berarti norma yang dikemas dengan kegiatan yang luar biasa, menariknya ya Bu. Saya tidak sabar besok untuk melihat bagaimana Bu Nanda dalam mengajar ya. Iya Bu Nunu. Luar biasa. Saya tunggu besok. Semoga besok kegiatannya lancar dan anak-anak bisa mengikuti pelajaran dengan baik, dan nantinya anak-anak bisa menerapkan norma ini di kehidupan. Iya, itu yang kita harapkan ya Bu ya. Iya. Jadi selain anak-anak bisa memahami, anak-anak langsung bisa mengaplikasikan dalam kehidupan nyata. Begitu. Ya. Terima kasih Bu Nanda. Saya tunggu Sama-sama Bu besok. Lulu. Harus
Tiga kali. Selain itu berarti nggak boleh tepuk ya, karena kan ini main fokus. Siap? Siap. Soto ayam. Harus kompak. Soto ayam. Es teh. Es teh makan. Harus kompak satu kali lagi. Soto ayam. Ayam es teh. Gulai.
Halo Bu Nanda. Halo Bu Lulu. Wah, hari ini cerah sekali ya. Luar biasa. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Lulu. Bu Lulu gimana? Alhamdulillah saya juga baik karena hari ini ketemu dengan jenengan, jadi saya tuh selalu ingin excited gitu bagi segera bertemu dengan jenengan. Luar biasa sekali ya Bu Lulu ya. Iya, luar biasa. Ah, Bu Nanda, minggu lalu jenengan ini ya praktik mengajar ya? Iya, di kelas 7 Beta. Oh iya, di kelas 7 Beta. Saya kemarin, waduh, ketika masuk itu kalau saya jadi muridnya tuh rasanya wah enak gitu loh, diajar sama Bu Nanda itu langsung paham gitu loh. Terima kasih loh Bu Lulu. Ya, sama-sama. Itu terkait apa kemarin tuh? Terkait pembelajaran norma yang berlaku di masyarakat. Iya, luar biasa, sangat penting sekali Bu untuk dibelajarkan ke anak-anak. Terus dari kegiatan pembelajaran kemarin itu apa yang jenengan rasakan? Yang saya rasakan itu perasaan saya itu sangat senang sekali karena bisa bertemu dengan semua siswa di kelas 7 Beta dan alhamdulillah sangat luar biasa Bu perasaan saya. Iya ya. Karena emang anak-anak itu bikin ngangenin ya Bu ya. Iya, betul sekali. Kemudian apa yang menarik dari pembelajaran kemarin yang bikin jenengan itu berkesan? Yang menarik dari pembelajaran kemarin itu tentunya yang pertama bisa melihat langsung anak-anak berdiskusi dengan baik dan anak-anak tentu sangat semangat ya Bu ya, apalagi saat ice breaking, saat game, dan saat diskusi kelompok itu. Iya. Iya. Ya, ketika ice breaking itu loh, saya masih ingat soto ayam, yang soto ayam. Pas siang-siang saya juga rasanya itu kayak lapar gitu, tapi Tapi ya supaya anak-anak lebih semangat Iya, gitu ya. benar Karena sekali. penting ya kita itu melakukan ice breaking itu di Iya. sela-sela pembelajaran. oh iya benar, penting sekali. Terus untuk yang menjadikan perlu ditingkatkan ketika pembelajaran kemarin apa? Iya, yang perlu ditingkatkan itu kan menurut saya ini ya Bu ya, dalam pembagian kelompok di sela-sela pembelajaran itu yang menurut saya harus dievaluasi ya. Yang pertama itu, terus yang kedua itu adalah anak-anak itu ternyata ada beberapa anak sih, ada yang minder dalam pembagian kelompok, ada yang nggak dapat kelompok, terus ada yang sedih, ada yang murung, itu Bu yang perlu harus dievaluasi. Iya, karena emang ya setiap kegiatan, setiap rencana mungkin ada yang kadang tidak berhasil, Iya. ada yang mungkin bisa kita terapkan gitu. Iya, begitu juga dengan catatan saya kemarin ketika observasi itu sama seperti Pak Jenengan, jadi terkait dengan pembagian kelompok. Sebenarnya kemarin tuh ketika berdiskusi, ketika pembelajaran itu anak-anak sangat kondusif. Iya. Mulai dari tes diagnostik itu mereka sangat antusias mengerjakan, bahkan ada nilainya tinggi ya. Bu, Iya, ya. ada. Ya ampun, saya tuh tidak menyangka ternyata ketika tes diagnostik aja ternyata juga ada yang sudah paham Iya. gitu kan. Kemudian ketika pembelajaran, ketika ice breaking, mereka tuh sudah sangat antusias gitu. Dan diferensiasinya juga kelihatan ketika panjenengan memberikan bahan bacaan maupun menggunakan video, jadi mereka bisa belajar dari kedua Iya, materi. jadi nggak hanya satu aja ya Bu ya, Iya. beberapa materi, Iya. beberapa metode ya. Iya, luar biasa itu yang saya tangkap. Dan mungkin untuk ini ya, penerapan kompetensi sosial emosional ya Bu. Iya. Sebenarnya sudah berjalan, mereka juga sudah berdiskusi, sudah kerjasama. Ya itu tadi mungkin dari minder dan apa tadi Tidak percaya tidak percaya diri, diri, sedih. Iya. Sedih itu mungkin bagian dari KSE yang perlu ditingkatkan, sepertinya seperti itu. Ya, bagian kemampuan berrelasi dan mengelola diri, kemudian untuk kemampuan manajemen diri pun juga mungkin perlu ditingkatkan itu. Ya, luar biasa loh. Saya itu awalnya itu tidak suka belajar PPKN, tapi ketika duduk dan penjenengan masuk di kelas itu rasanya saya sebagai siswa itu kok langsung paham gitu loh, langsung paham, Iya, langsung cerah. terima kasih. Luar biasa loh, jenengan itu benar-benar menginspirasi gitu. Oke, Baik. oke, dari itu mungkin dari saya ketika observasi. Kemudian mungkin apakah selain itu apakah ada yang perlu jenengan sampaikan mungkin untuk kegiatan pembelajaran kemarin? Iya, untuk kegiatan pembelajaran kemarin itu ada dua ya Bu dulu ya. Yang pertama itu pembentukan kelompok, yang kedua yang sudah dibicarakan kita tadi itu pengembangan kompetensi sosial emosional tadi. Jadi permasalahannya ada di situ. Iya. Oh, gitu. Kemudian
kemudian apakah panjenengan sudah ada gambaran untuk kedepannya kedua aspek itu mau diapakan? Iya, jadi supaya yang pertama itu supaya peserta didik itu dapat berdiskusi dengan lancar, dan yang kedua itu supaya peserta didik itu dapat menerapkan kompetensi sosial emosional dengan baik. Kemudian tujuannya itu tadi ya, Iya, itu supaya tujuannya. dikatakan berhasil. Dikatakan berhasil untuk yang pertama dalam pembentukan kelompok itu apabila kita bisa melihat peserta didik itu bisa berdiskusi dengan tenang, dengan nyaman, dan dengan kompak ya Bu ya. Karena suatu diskusi kalau apabila peserta didik sudah kita lihat mereka bisa nyaman, bisa kompak, oh berarti itu bisa berhasil tanpa adanya rasa yang tidak percaya diri seperti itu tadi, sedih gitu. Jadi antara satu dengan yang lainnya itu mereka saling bekerja sama, jadi tidak hanya satu anak yang mengerjakan, tapi mereka saling kerjasama dan gotong royong dalam berkelompok seperti itu. Untuk rencana kegiatan pembentukan kelompok nanti rencananya gimana? Untuk pembentukan kelompok itu yang pertama faktor pendukungnya itu yang pertama ada siswa, terus yang kedua itu ada kita membutuhkan media. Yang pertama ada media laptop dan proyektor. Karena biasanya ada metode itu loh Bu, kalau kita lihat ada spin ya, jadi ada permainan spin nanti supaya adil ya, jadi tidak ada jadi supaya tidak ada yang sedih atau murung, kan biasanya kan kayak oh nggak adil ya ini dipilih gini. Nah ini saya ingin mencoba hal baru yang itu tadi. Oh iya, spin. Oh iya, zaman sekarang ada ya yang spin di laptop itu ya. Jadi nanti supaya anak itu memahami oh ini loh seperti ini loh. Oh begitu. Iya. Jadi nantinya Bu Nanda ingin dalam pembentukan kelompok nanti menggunakan metode spin supaya adil dan mereka tidak merasa terpinggirkan begitu ya. Begitu. Sepertinya menarik. Oke, saya juga kayaknya terinspirasi ingin mencoba ini. Kayaknya hal baru bagi saya soalnya. Iya Bu. Oh gitu. Terus untuk pelaksanaannya rencana kapan? Untuk pelaksanaannya kalau misal kemarin itu dalam pembagian kelompok masih belum maksimal ya Bu ya, itu kan berarti minggu lalu, terus minggu ini anak-anak sudah penilaian harian, berarti minggu depannya saya insya Allah akan mencoba minggu depan. Oh minggu Iya, depan. setelah minggu ini. Oh setelah minggu Iya. ini. Oh iya iya. Oke. Wah ini sepertinya akan menarik di pembentukan kelompoknya nanti. Jadi mereka Iya, saya juga berusaha belum ini. Gini. Karena kelompok itu juga menjadi permasalahan kita bersama ya. Iya. Gini. Luar biasa Bu Nanda. Bu Nanda mungkin apakah ada yang ingin disampaikan terkait kegiatan pembelajaran selain ini dua aktivitas ini nanti yang mau dikembangkan, apakah ada lagi? Yang mau dikembangkan tentunya yang itu tadi itu yang utama ya Bu ya. Terus selanjutnya itu saya ingin mengembangkan beberapa metode baru supaya anak-anak itu lebih nyaman. Jadi tidak hanya itu aja misalnya anak dan tidak membosankan. Tentu saya ingin membuat anak-anak itu lebih nyaman, lebih senang dalam pembelajaran. Jadi tidak hanya metode ceramah yang saya gunakan, tapi ada beberapa banyak metode lain. Apakah pernah anak menyampaikan secara langsung? Ada dong Bu, jadi saya setiap selesai mengajar itu kan pasti ada kegiatan refleksi. Jadi kira-kira refleksi hari ini yang perlu kita tingkatkan apa, terus nanti anak-anak mengungkapkan pendapatnya masing-masing, terus nanti kita simpulkan berarti ini harus supaya bisa lebih baik ya Bu ya. Terus untuk kegiatan pembelajaran yang menarik yang menurut Bu Nanda saat ini sudah dilakukan dan anak-anak itu merasa enjoy itu yang mana? Iya, salah satunya pembelajaran diferensiasi ya Bu ya. Jadi kan yang kemarin itu ada pembelajaran tema itu saya tidak hanya menggunakan materi dalam buku paket saja, tapi juga saya menampilkan video. Terus nanti anak-anak di sana yang akan saya ajak praktik nyata dan membuat proyek laporan bisa berupa video. Terus biasanya nanti diupload di Google Drive supaya anak-anak itu juga bisa praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Langkah selanjutnya adalah ini. Oh, jadi nanti ada role play ya? Iya, role play. Iya. Jadi setelah anak-anak penilaian harian dan yang kemarin yang saya maksud itu kan anak-anak saya uji teorinya saja dulu tentang norma itu gimana. Setelah itu selesai baru saya ajak ke implementasi langsung dalam bentuk video.
Video itu nanti kan juga bisa digunakan sebagai media pembelajaran nanti ke depannya ya Bu ya. Iya. Itu menarik sekali. Saya tidak sabar ingin melihat anak-anak berakting, main role play gitu ya. Sepertinya kok kegiatannya menginspirasi begitu ya Bu Iya, ya. iya Bu. Ya, mungkin apakah ada lagi yang menjadi keresahan Bu Nanda selama ini? Perasaan saya itu ya wajar ya Bu ya, kita kan manusiawi ya. Jadi kalau misal ada peserta didik yang satu ada yang masih kadang itu di jam-jam yang jam terakhir itu biasanya kan nggak semangat ya, jam rawan, karena jam rawan itu ada jam-jam anak-anak itu biasanya ngantuk, terus kayak bosen, terus kadang itu nggak fokus gitu Bu. Yang PR kita banget itu ya, bukan PR saya aja tapi PR kita sebagai iya. Jadi supaya kita itu bagaimana kita mencari jalan supaya anak-anak itu tetap semangat dalam hal belajar seperti itu. Terus yang sudah panjenengan lakukan? Yang sudah saya lakukan yang pertama itu ice breaking itu. Oh, ice breaking. Iya, ice breaking dan nanti saya ajak main quiz. Jadi nggak hanya kita ceramahin anak-anak metode ceramah itu loh Bu, nggak hanya itu saja, tapi biasanya kita masukkan ice breaking di sela-sela atau main quiz bentar gitu. Nanti anak-anak, saya yakin itu anak-anak akan tambah semangat lagi dengan adanya itu. Luar biasa Iya. Jadi setiap ada permasalahan panjenengan sudah memikirkan Iya. jalan berbeda di mana. Iya, gitu saya ya. juga berusaha Bu, Iya, iya, iya. berusaha supaya anak-anak bisa tetap fokus dalam belajar dan bisa menjadi lebih baik lagi begitu. Oh, ya, luar biasa. Terus dari cara belajar panjenengan yang buat SPK dan lain sebagainya itu sumbernya dari mana panjenengan? Saya sumbernya itu tentunya juga, saya juga selalu merefleksi diri saya ya Bu ya, setelah mengajar kok hari ini anak-anak kayak kurang semangat, apa saya perlu menambahkan ini saya juga memikirkan itu salah satu refleksi. Terus yang kedua saya juga melihat di berbagai sosial media bagaimana supaya menjadikan peserta didik itu tetap semangat, tidak boring saat pembelajaran seperti itu. Saya juga melihat di sosial media di TikTok itu banyak Bu, jadi bisa menginspirasi saya. Jadi saya ambil yang sisi positifnya saja. Luar biasa ya, kita tuh Iya. selama ini dimudahkan dengan Iya. berbagai macam teknologi yang bisa kita coba sebagai guru ya Bu ya. Jadi dengan adanya sosial media, salah satunya pendukung itu TikTok itu ya, TikTok Iya. terus ada IG itu kan sangat memudahkan kita. Jadi kita ambil yang positifnya saja ya Bu ya, bisa kita terapkan dalam sehari-hari. Alhamdulillah. Jadi bagaimana Bu Nanda, apakah permasalahan dari pembelajaran yang sebelumnya itu sudah bisa panjenengan atasi? Insya Allah bisa Bu, insya Allah. Tapi kami juga harus terus belajar ya Bu ya. Iya. Semoga nanti rencana minggu depan ya. Semoga nanti minggu depan kegiatan pembentukan kelompok yang menggunakan spin itu Iya. berhasil. Ya, amin. Dan saya tidak sabar menunggu cerita panjenengan, menunggu cerita anak-anak. Pasti anak-anak itu loh kadang di luar terus excited. Kayak Bu Nanda itu, Bu Nanda itu seperti itu. Jadi Iya. saya tidak sabar menunggu ceritanya panjenengan dan anak-anak nanti ketika menerapkan metode ini. Iya, betul sekali. Iya. Terima kasih Bu Nanda. Sama-sama dulu. Terima kasih juga atas kemarin dulu sudah mau masuk ke kelas beta dengan coaching ya, jadi saya Iya. juga bisa belajar juga, kita bisa belajar bareng ya Bu Ya, ya. sama-sama belajar dan teruslah menjadi guru yang menginspirasi. Iya, terima kasih Bu Lulu juga, sehat selalu dulu. Sehat selalu juga Bu Nanda.